Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami pada mata kuliah pengembangan materi PPKN SDMI yang diampu oleh Ibu dosen Maha Lastasa Bojo Basa Pivana MPD. Adapun materi yang akan kami bahas pada kali ini adalah media pembelajaran PPKN SDMI yang akan dibahas oleh Arya Saki Prasetya dan Raden Kurnia Rahmat. Kami merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Secara harfiah, kata media dapat berarti perantara atau pengantar, yang mana ketika seorang hendak akan mengirim pesan, pasti menggunakan suatu alat bantu dalam menyampaikan pesannya kepada si penerima pesan. Nah, disitulah peran perantara atau pengantar dalam menyampaikan pesan. Secara umum, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga mendorong terjadinya kegiatan belajar. Media pembelajaran merupakan kombinasi bahan software dan alat hardware. Media belajar merupakan bagian dari sumber belajar, dan sumber belajar itu dapat berupa pesan, orang, alat, bahan, teknik, dan juga lingkungan. Sejalan dengan itu, pengertian media pembelajaran secara istilah adalah segala sesuatu berupa alat fisik yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mampu memotivasi peserta didik untuk belajar. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tujuan dari media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran ada 5. Yang pertama, memberikan kemudahan untuk peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, nilai, sikap, dan juga keterampilan. Yang kedua, untuk merangsang minat peserta didik dalam belajar bila mana digunakan media dalam pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Yang keempat, membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang kelima, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik sehingga akan menciptakan situasi belajar yang bermakna bagi peserta didik. Lanjut materi yang ketiga, itu fungsi media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Dan yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Dan terakhir, atau yang keenam, sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Di situ bisa dilihat gambaran suatu konsep dalam memilih kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang mana perlunya untuk mengkaji terlebih dahulu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dari riset sehingga telah teruji validitasnya.
Yang kelima, ada kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan oleh kondisi psikologi siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa. Yang terakhir, ada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Walaupun sebagus mana sebuah media pembelajaran, apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka media pembelajaran tersebut menjadi kurang efektif. Sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata, yaitu action. Yang pertama, akses. Menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik? Yang kedua, ada cost atau biaya. Juga harus dipertimbangkan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Pada umumnya, media canggih biasanya cenderung mahal. Namun mahalnya biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Yang ketiga, ada teknologi. Mungkin saja kita tertarik pada suatu media tertentu, tapi kita perlu perhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah digunakan. Yang keempat, ada interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi antar dua arah, antar peserta didik dan pendidik. Yang kelima, ada organization, atau pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi atau pengorganisasian. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung, bagaimana pengorganisasiannya, dan apakah di sekolah ini tersedia satu unit yang disebut pusat sumber belajar. Yang keenam, ada novelty atau kebaruan. Dari media yang Anda pilih juga harus menjadi pertimbangan. Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi peserta didik. Di antaranya, media yang relatif baru adalah media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan internet. Materi selanjutnya ada beberapa contoh media pembelajaran dalam mata pelajaran PPKN di SD atau MI. Yang pertama, ada media gambar. Media gambar dapat berupa gambar orang, binatang, tumbuhan, dan lain-lainnya. Bisa kita lihat contoh di sampingnya, ada gambar antara orang tua dan anak-anak saling tolong-menolong dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, ada media poster. Media poster yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian peserta didik. Yang selanjutnya ada media bagan, yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Yang selanjutnya ada media papan flanel, yaitu papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula dilepas. Seperti contoh di sampingnya, ada papan flanel yang diisi dengan lambang Pancasila. Yang kelima, ada media komik. Diartikan sebagai cerita bergambar yang mana gambar lebih ditonjolkan dan dengan dipadukan teks-teks percakapan atau bacaan. Yang selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada media audiovisual diam, adalah media yang menyampaikan pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi, gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam, tidak memiliki unsur bergerak. Yang kedua, media audiovisual gerak atau film, disebut juga gambar hidup, yaitu serangkaian gambar bergerak. Film merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Oleh karenanya, film memberikan kesan yang impresif bagi peserta didik. Baiklah, itu saja pembahasan kami pada kali ini di materi media pembelajaran PPKN SDMI. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.